Teman-teman tentu familiar ya dengan kucing Persia. Nah, selain kucing Persia, biasanya kita juga sering menemukan kucing-kucing lain seperti kucing domestik atau kucing kampung, kucing Siam, kucing Angora, dan sebagainya. Aneka jenis kucing ini menunjukkan adanya keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Kira-kira kenapa ya makhluk hidup bisa beragam? Kita akan mempelajarinya secara lengkap kali ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Ayo kita simak videonya bersama. Adapun capaian pembelajaran, yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya secara kritis, kreatif, dan kolaboratif dengan rasa tanggung jawab. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan persebaran fauna dan persebaran flora. Sebelum kita membahas lebih jauh keanekaragaman hayati, kita harus tahu dulu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas merupakan keanekaragaman yang ada pada organisme pada tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Ketiga tingkatan keanekaragaman tersebut saling berhubungan sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di video kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen dari masing-masing individu karena akan terbentuk variasi-variasi yang menyebabkan keragaman semakin tinggi. Contoh keanekaragaman gen misalnya pada spesies siput Sepia nemoralis. Meskipun dalam spesies yang sama, namun siput memiliki cangkang yang berbeda. Perbedaan warna cangkang ini karena adanya alel yang berbeda. Jadi, siput pada gambar berikut memiliki keanekaragaman tingkat gen dalam hal warna cangkang. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Jenis atau spesies merupakan individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh varietas yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Contoh keanekaragaman tingkat jenis bisa kita lihat pada famili bawang-bawangan dan kucing besar. Untuk famili bawang-bawangan atau Amaryllidae, kita mengenal adanya bawang putih Allium sativum, bawang merah Allium cepa var argegatum, dan bawang bombay Allium cepa. Untuk famili kucing besar atau Felidae seperti Jaguar, Panthera onca,
singa Panthera leo, harimau Panthera tigris, dan macan tutul Panthera pardus. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen abiotik yang beragam menyebabkan jenis makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. Akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Ada ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem pantai, ekosistem buatan, vegetasi padang rumput, ekosistem tepi pantai, ekosistem air tawar, dan vegetasi hutan pegunungan. Contoh keanekaragaman ekosistem, pada pohon pinang tumbuh baik di dataran rendah, pohon kelapa banyak tumbuh di daerah pantai, dan pohon aren banyak tumbuh di daerah pegunungan. Setelah mengetahui jenis-jenis keanekaragaman hayati tadi, lalu bagaimana ya keanekaragaman flora dan fauna yang ada di negara kita? Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah yang beriklim tropis dan berada di antara dua benua. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, kedua setelah Brasil. Indonesia juga dijuluki sebagai gudang botani dunia dan negara biodiversity. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati di Indonesia, kita dapat melihat persebaran fauna dan flora di Indonesia. Pertama, persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dikategorikan berdasarkan dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber, yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Daerah di sebelah barat garis Wallace, daerah di sebelah timur garis Weber, dan daerah di antara keduanya atau daerah peralihan. Sebelah barat garis Wallace yaitu terdapat Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini ditemukan berbagai jenis fauna oriental, asiatis seperti gajah, tapir, badak bercula 1, harimau Sumatera, kera bekatan, orang utan, dan beruang madu. Daerah peralihan wilayah Wallacea merupakan daerah di antara garis Wallace dan garis Weber. Terdiri dari Pulau Sumatera dan Kepulauan Nusa Tenggara. Semakin ke timur dari garis Wallace, jumlah fauna oriental semakin berkurang. Sebaliknya, semakin ke barat garis Weber, fauna australis semakin berkurang. Hewan-hewan oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi melintasi garis Wallace sampai ke Sulawesi. Sementara itu, hewan australiasnya meliputi anoa, maleo, dan tarsius. Daerah sebelah timur garis Weber meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Di daerah ini terdapat berbagai jenis fauna australis seperti burung kasuari, nuri, kakatua, cendrawasih, parkit, dan hewan berkantung seperti kanguru pohon dan walabi, serta hewan-hewan lain seperti komodo, babi rusa, dan kuskus. Kedua, persebaran flora di Indonesia. Keanekaragaman tumbuhan di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu keanekaragaman di hutan tropis basah, keanekaragaman flora di hutan musim, dan keanekaragaman flora di padang rumput sabana. Pada hutan tropis basah ditemukan tumbuh-tumbuhan berikut: jenis pepohonan seperti suku pala-palaan, kayu hitam, dan manggis, tumbuhan liana yang berakar dan berbatang panjang menjalar dan membelit seperti talas-talasan, pandan merambat, palem merambat, dan rotan.
Tanaman herbal yang besar misalnya jahe, pisang, tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain seperti paku-pakuan dan anggrek, tumbuhan parasit contohnya Rafflesia arnoldi. Pada hutan musim didominasi oleh tumbuhan yang menghasilkan kayu minyak dan makanan seperti pohon jati, cendana, kayu putih, kemiri, dan asam. Sedangkan di padang rumput sabana banyak ditemukan tumbuhan lontar, pohon gebang, akasia, dan kaktus.